Namun nih guys, kalau kita perhatikan, di sini namanya Gita Sap bukan Gita Sap, tapi namanya itu menjadi Anita Sari. Nasinya dijual terpisah, harganya 3.000. Kuahnya keasinan, pantesan dipisah. Bahkan hingga sekarang, warung rawon mamiku masih tutup. Hello everyone, I'm Sulkim and welcome back to my YouTube channel. Pemirsa-pemirsa yang lagi menonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi enggak baik aja ya guys? Lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat. Fighting! By the way, dalam video kali ini, Mimin akan menyajikan rangkuman informasi yang selama beberapa bulan terakhir rame banget nih diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang UIPM dan juga Raffi Ahmad. Mengapa mereka rame banget diperbincangkan? Yuk mari kita cari tahu alasannya bersama-sama. Jadi guys, belum lama ini untuk Raffi Ahmad ya, melalui sosial medianya, terutama Instagram, mengunggah serangkaian foto yang menunjukkan dirinya mendapatkan gelar. Dan postingan itu dia juga menyertakan caption. Captionnya ya lumayan panjang, tapi nggak panjang-panjang banget sih guys. Poin dari postingan itu adalah dia mengucapkan terima kasih atas pemberian gelar doktor kehormatan atau Dr. Hasi kepadanya dari profesor yang bernama Kanoksan Likit Priwan selaku Presiden UIPM Thailand. Raffi Ahmad lantas mengatakan nih guys bahwa suatu kehormatan serta kebanggaan baginya menerima gelar kehormatan di bidang event management and global digital development atas kontribusinya selama puluhan tahun dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline, serta digital di Indonesia. Lebih lanjut, dia mengatakan nih guys bahwa sebagai orang yang memiliki kesempatan untuk berinteraksi ke puluhan juta orang di berbagai platform digital dan juga secara event offline, dia akan terus berupaya untuk memberikan pengaruh yang baik kepada para pengikutnya dan mengungkapkan akan terus memotivasi mereka dalam mengejar impiannya. Dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan timnya nanti akan membantu untuk menciptakan lingkungan di mana orang-orang mampu untuk menyumbangkan bakat uniknya dan menciptakan pengalaman yang membawa kebahagiaan bagi orang lain. Well, jadi sepatutnya bagaimana isi postingan dari Raffi Ahmad. Intinya adalah dia itu mendapatkan gelar Dr. HC. Terus, apa sih sebenarnya gelar doktor ini dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan gelar seperti itu? Jadi guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, gelar Dr. HC atau Dr. Honoris Causa adalah sebuah gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki program doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul. Oke, dapat digarisbawahi ya, yang punya peringkat terakreditasi A atau unggul. Nah, untuk gelar ini itu diberikan kepada perseorangan yang layak untuk memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau berjasa dalam bidang kemanusiaan. Hal itu juga telah diatur kok guys melalui peraturan Menristek Dikti nomor 65 tahun 2016 tentang gelar kehormatan. Dan guys, untuk memberikan gelar kehormatan ini ya, perguruan tinggi itu wajib menyelenggarakan program doktor terkait jasa dan atau karya calon penerima gelar doktor kehormatan. Sementara nih, untuk penerima gelar kehormatan itu haruslah menunjukkan jasa dan atau karya bermanfaat untuk kemajuan, kemakmuran, dan atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Adapun untuk tata cara dan bagaimana syarat pemberian gelar doktor kehormatan itu diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. Lantas, kampus manakah yang memberikan gelar tersebut kepada Raffi Ahmad? Nah guys, seperti yang sudah diungkapkan oleh Raffi Ahmad, gelar tersebut diberikan oleh UIPM. Dan seperti dilansir dari uipmac.id, disebutkan nih guys bahwa UIPM itu berafiliasi dengan status konsultasi khusus ECOSOC PBB dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan termasuk pendidikan, kemanusiaan, sosial, ekonomi, perdamaian, keamanan, and the others. UIPM itu memiliki sistem global managing, yakni dikelola secara global nih guys oleh beberapa negara, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, India, Thailand, Perancis, Amerika Serikat, yang masing-masing saling mendukung nih guys. Bagi mahasiswa global di UIPM, mereka akan belajar dari berbagai negara tanpa harus bertatap muka, melainkan hanya belajar di rumah atau di negara sendiri. Hal ini dikarenakan sistem pembelajaran di UIPM 100% dilakukan secara online. Lantas, kenapa sih ini tuh kayak memunculkan polemik dan juga memicu reaksi yang beragam dari netizen? Apa alasannya? Usut punya usut nih guys, ada beberapa polemik yang muncul di sosial media. Salah satunya adalah tentang alamat kampus UIPM di Thailand. Berdasarkan situs di UIPM Center, UIPM Thailand itu berada di alamat ini guys, oke?
Alamatnya lumayan panjang juga, kalian bisa lihat. Keterangan alamat lain juga muncul di situs uipmworld.org yang menyebutkan bahwa kantor UIPM Thailand ada di Vivabadi, Rangsit, 64, Yik Tri Alley, Talat Bangken, Laksi, Bangkok 10210. Dan dengan alamat tersebut, salah seorang warganet yang sedang menempuh pendidikan tinggi dari Thailand mencoba menelusuri ini guys. Namun, alih-alih kampus nih, alamat tersebut justru mengarah ke sebuah hotel ataupun apartemen. Di sisi lain, untuk pihak UIPM sudah menanggapi tentang isu yang beredar. Dalam surat yang mereka berikan kepada cnnindonesia.com pada hari Senin tanggal 30 September yang lalu, Deputy Legal Affairs UIPM yang bernama Helena Patirani memastikan bahwa lembaganya adalah perguruan tinggi terdaftar dan diakui. Lebih lanjut dalam surat itu, dia mengatakan, sehubungan dengan ketidaktahuan para netizen yang menanggapi saudara Raffi Ahmad yang mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa in Tourism and Event Management, keberadaan UIPM dalam menjalankan pendidikan tinggi dengan format pendidikan tinggi Design Education atau pendidikan jarak jauh dan menggunakan sistem pendidikan full 100% online learning, virtual campus, atau non-real campus secara jelas dan dipublikasikan baik di website resminya UIPM. UIPM didirikan full 100% online yang dikelola secara Global Managing, Global Student, dan Global Education. UIPM tersebar di beberapa negara. Kemudian Helena mengaku nih guys bahwa alamat UIPM di Thailand itu bukan kampus sebab UIPM murni 100% online learning. Mereka juga mengklaim sudah melakukan wisuda pada tanggal 24 Agustus tahun 2024 yang lalu nih. Lebih lanjut, ia menuliskan, sebagai perguruan tinggi online tidak memerlukan kampus real. Kemudian, ia juga menanggapi tentang alamat kampus mereka yang ada di Bekasi. Helena mengatakan guys bahwa alamat mereka yang berada di Bekasi adalah kantor UIPM usai diberikan mandat oleh PBB United Nations ECOSOC untuk melakukan pemantauan. Kemudian dijelaskan nih guys bahwa prosedur gelar Dr. Honoris Causa dari UIPM yang diberikan kepada individu berprestasi diakui sah oleh QHAE atau Quality Assurance Higher Education sebagai lembaga akreditasi internasional dan juga diakui oleh lembaga pendidikan dari Order of Kingdom Prussia. Mereka juga menyebut bahwa sudah diakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional, yaitu KHI, berkolaborasi dengan LAMDIK, dan berkolaborasi juga dengan berbagai kementerian akreditasi di seluruh dunia. UIPM juga turut menjabarkan sederet pengakuan nih guys, seperti dari HCLBS, kemudian dari Higher Education Sustainability Initiative atau HESI, kemudian dari Asia Pacific Quality Network, lalu ada juga dari United Nations University, dan dari United Nations Global Compact. Mereka juga menuliskan lebih lanjut guys bahwa UIPM itu adalah lembaga pendidikan tinggi swasta asing yang telah sah secara hukum internasional dan juga nasional. Mereka lebih lanjut mengatakan guys bahwa apabila ada pihak yang melakukan fitnah dan juga pencemaran nama baik melalui media elektronik bagi lembaga UIPM UN ECOSOC cabang UIPM Thailand dan juga alumni UIPM Thailand, maka mereka selaku kuasa hukum lembaga UIPM UN ECOSOC akan mengambil langkah hukum bagi pihak-pihak tersebut. Waduh. Di sisi lain ada lagi nih guys yang heboh soal UIPM, di mana ada fotonya Gita Sap yang dicatat dalam situs uipm.online. Jadi guys, melalui menu testimoni ini, UIPM itu kan menampilkan nih beberapa foto orang-orang yang menjadi alumni dan juga mahasiswanya. Dan salah satu foto yang diunggah adalah fotonya Gita Sap yang diketahui merupakan influencer yang berasal dari Indonesia. Namun nih guys, kalau kita perhatikan, di sini namanya Gita Sap bukan Gita Sap, tapi namanya itu menjadi Anita Sari. Oke, namanya Anita Sari sih. Tapi kalau kita lihat dan juga perhatikan, ini kayaknya Gita Sap deh orangnya. Dan guys, pada akhirnya foto dari Anita Sari yang diduga mirip dengan Gita Sap ini lantas menjadi topik perbincangan hangat. Bahkan sudah ditanggapi oleh Gita Sapnya secara langsung. Melalui Instagram story-nya, Gita Sap mengatakan, mulai sekarang panggil Ogut Anita Sari. Kemudian ada juga nih video dari Gita Sap di Instagram story-nya yang merespons hal tersebut. Di Instagram story-nya, Gita Sap mengatakan, sebagai alumni UIPM, saya Anita Sari bisa mudah berkesempatan untuk bekerja di Jerman dan juga bersaing dengan orang-orang dari berbagai negara. Ini semua dikarenakan kualitas pendidikan UIPM yang bersandar internasional. Mau seperti saya, kuliah saja di UIPM, dijamin sukses. Apa nih yang kecilnya? Nggak kebaca guys. Sukses apa nih? Ada yang bisa baca nggak? Dan gimanakah pendapat kalian akan yang satu ini? Apakah benar foto ini adalah fotonya Gita Sap atau cuma mirip nih? Gimana nih? Dan lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang food blogger yang di blacklist. Jadi guys, belum lama ini viral di sosial media tentang bagaimana pemblacklistan dari seorang food blogger. Dan postingannya seperti ini dapat kalian baca secara langsung. Dan dalam postingan tersebut dituliskan seperti ini guys. Kami selaku usaha F&B Jogja sepakat untuk memblacklist Debbie.
Di dalam bisnis itu pertaruhan uangnya gede. Bikin bisnis nggak gampang, bisa jadi hutang bank. Di bawahnya ada pegawai yang mungkin lagi nyicil motor. Kamu dikasih kelebihan bukan buat ngerusak usaha orang. Bener banget sih, bener. Lantas siapa sih vlogger yang masukkan? Nah guys, seperti yang sudah dituliskan di sini, akun Instagramnya kan merujuk ke Debbie PRT. Tapi setelah aku searching lagi, aku nggak bisa menemukan akun Instagramnya. Akun TikToknya juga nggak ada guys. Aku nggak tahu ya kemana sih akun sosial medianya gitu. Apakah sudah dinonaktifkan atau bagaimana nih? Ada untuk nama dikenakan di sini namanya adalah Debbie PRT. Nampaknya nama dia adalah Debbie guys. Dan sorry banget untuk informasi soal nama lengkapnya siapa, tanggal lahirnya berapa, asal dari mana dan segalanya. Aku nggak bisa menemukan guys. Sorry banget ya. Karena informasinya juga benar-benar sangat minim banget. Kemudian mengenai alasan di blacklist, kenapa sih sampai di blacklist banget? Apa yang sudah dilakukan oleh sang influencer? Nah guys, kalau kita mengacu pada postingan ini, nampaknya review yang dilakukan itu diduga dapat merusak usahanya orang. Diketahui lebih lanjut nih guys, bahwa untuk vlogger tersebut mulanya melakukan review menu rawon yang ada di Jogja dan menjadi menu andalan di sana. Warung tersebut juga disebutkan telah berdiri semenjak tahun 2005. Namun sayang nih guys, review yang dilakukan oleh sang vlogger itu terkesan menjatuhkan warung tersebut. Bahkan hingga sekarang, warung rawon mamiku masih tutup. Dan untuk hal ini juga sudah dibagikan oleh seorang vlogger juga, namanya adalah Java Foodie, di mana dalam postingan ini disebutkan bahwa untuk warung mamiku itu masih tutup. Kemudian di sini ada seorang netizen yang sudah membuat rangkuman dari kasus review sang vlogger. Dalam citaan itu, netizen itu menuliskan, intinya adalah ini orang itu nge-review menu rawon andalan salah satu warung makan rumahan di Jogja. Si empuk yang punya warung ini sudah lama buka, terbilang sejak tahun 2017. Kemudian untuk statement yang soal 2017 ini sudah dikoreksi oleh Java Foodie. Di sini dia mengatakan untuk yang mamiku itu udah dari tahun 2005 guys. Netizen tersebut melanjutkan, biasa aja sih, selayaknya warung makan rumahan. Gak pernah tuh mengecap diri paling enak, bahkan otentik. Semuanya serba biasa aja. Namun nyatanya nih banyak pelanggan yang jatuh hati dengan menunya. Mereka pun bolak-balik mampir ke warung makan ini. Hingga sekarang banyak pelanggan tetapnya. Tapi seorang ini dengan congkaknya datang dan mereview rawonnya dengan bahasa yang gak apik menurutku ya, pun kesannya malah menjatuhkan. Mungkin inginnya meniru vlogger yang lalu sempat ramai itu. Siapa itu kah? I don't know. Tapi gagal. Lalu memberikan rating 14 dari 21 pada rawon itu. Yang kesannya nih seakan cukup sekali aja dengan pengolahan bahasanya yang aku tangkep. Dia nggak tahu aja yang punya warung itu relasinya sangat luas. Pun di kota kami ini yaitu Yogyakarta, para pegiat warung rumahan entah warung makan, bubur, dan kopi itu saling rukun, guyub, gotong royong membangun skema bersama. Bahkan saking apiknya kami saling serawung di kala warung libur dan saling merekomendasikan ke tamu yang berkunjung. Wow, aku suka banget sih sama hal seperti ini. Kerjasamanya wow, bagus banget. Nah, gara-gara konten si Mas ini, salah satu cabang warung makan rumahan tersebut, cabang utamanya nih terpantau tutup hingga sekarang. Jadi ya tolong bijaklah dalam membuat konten yang nantinya bakal dikonsumsi oleh banyak masyarakat. Pun ada aturan gak tertulis nih guys yang patutnya diterapkan dalam komunitas vlogger ini. Jika nggak enak atau nggak suka, nggak usah diposting dan ada baiknya langsung ngomong dengan si input tempat. Lalu jika enak, sebarkanlah. Bener banget sih. Karena ya guys, impact dari review seperti ini juga nggak main-main. Impactnya juga lumayan meluas loh. Dapat menginfluence orang-orang untuk mengikutinya juga. Mungkin nggak semua orang kayak gitu ya. Mungkin nggak semua orang bakalan terinfluence sama seorang influencer atau sebagainya. Mungkin nggak semua ya. Tapi guys, kita itu nggak bisa menutup mata bahwa ada orang yang bisa terinfluence dengan bagaimana review-review yang dilakukan oleh vlogger. Di saat ada vlogger yang bilang, oh ini enak banget. Pasti ada kan ya kalian yang nonton juga pengen nyobain. Pasti ada kan. Kalian juga pasti penasaran. Terus ketika ada yang bilang, wah ini nggak enak, kayaknya cukup sekali aja deh aku kesini gitu. Dan untuk orang-orang yang mungkin belum pernah nyobain tempat makan tersebut, ini mungkin akan membuat mereka juga kayak enggan guys untuk mencobanya. Dan imbasnya pun bukan hanya ke pemilik warung doang atau ke pemilik usahanya, enggak guys. Tapi para karyawannya juga bakal terkena imbasnya. Kemudian aku kan di sini kayak kepo-kepo gitu ya kan, videonya seperti apa sih gitu. Tapi sayang nih guys, untuk IG-nya udah hilang. Jadi kita nggak bisa dapet videonya. Bah, tenang aja, setelah aku nyari-nyari ada salah satu akun di Twitter yang sudah mengupload kembali video tersebut. Ada penutup videonya seperti ini, coba kita simak bersama-sama dan kalian bisa nilai seperti apa review yang dilakukan oleh sub vlogger yang sampai membuatnya di blacklist. Rawon sekalinya ada di Jogja, penjualnya malah berjiwa seniman karena jualannya mut-mutan. Tahu buka atau enggaknya harus cek IG story. Mari kita buktikan apakah rasanya bisa memperbaiki mood yang makan. Rawon tanpa setan 17.000, nasinya dijual terpisah harganya 3.000, kuahnya keasinan, pantesan dipisah. Toge sopanya dipisah juga, jadi rasanya langu dan ganggu karena nggak kesiram kuah panas. Dimakan dengan kemangi juga nggak cocok karena bukan pecel lele.
Rasanya gak ada bedanya dengan soto, cuma lebih hitam dari keluar. Walaupun hitam, tapi gak ada aroma tinta cuminya, dan gak ada aftertaste pahitnya. Dagingnya lembut, gak ada lemaknya, cuma minus kurang Jawa Timuran banget. Karena yang jual dipanggil cok, malah ngamuk. Telur asin 5.000, tingkat asinnya gak merata. Yang kuningnya lebih gelap terlalu asin, sementara yang kuningnya sunset, asinnya pas. Jadi untuk rasa dapat rating 14 dari 21. Dan gimanakah pendapat kalian usai menonton review tersebut? Antar komen ya guys di kolom komentar. Kemudian netizen juga membagikan tentang beberapa review dari sapu vlogger di tempat lain. Adapun videonya seperti ini, mari kita simak bersama-sama ya guys. 2 makanan yang cukup dicoba sekali ketika di Jogja. Yang pertama ditempati warung pojok Mbak Yuni, nasi telur 12.000, harga ayamnya nggak tahu karena nggak ada nota dan daftar harganya. Tempatnya wangi daun bawang, padahal lagi goreng telur. Mungkin komposisi tepung dan daun bawangnya lebih banyak daripada telurnya, karena tekstur dan rasanya lebih mirip bakwan daripada telur dadar. Sementara rasa sayurnya standar dan kurang berasa rempahnya. Tapi yang bikin nggak mau balik lagi adalah antriannya. Di posisi kedua ditempati sate ratu, harganya 30.000 untuk sate tanpa nasi. Harga nasinya setara satu postingan instastory tanpa minimal followers. Ukuran antar satenya sama persis, bumbu merahnya nggak pedas dan kurang cocok kalau dimakan sama nasi karena nggak ada bumbu tambahan yang bisa jadi dorongan nasi. Yang bikin cukup sekali aja kesini adalah antriannya, apalagi pas musim liburan, rebutan masuknya seperti abis bukaan bal thrift shop. Dan guys, menanggapi isu ini, berikut adalah bagaimana reaksi dari para netizen. Serius deh, food vlogger Indonesia itu banyak banget yang cuman latah. Nggak semua berarti ya, nggak semua seperti itu. Tapi nyatanya nggak pernah terjun di dunia F&B. Alih-alih menggali lebih dalam mengenai resep dan cara penyajiannya, malah review tempatnya. Untuk masalah tempat, mungkin nggak sih itu juga dikarenakan beberapa konsumen sekarang nggak hanya mencari tempat makan yang menjual makanan yang enak, tapi tempat yang juga estetik. Jadi kan mereka bisa sambil makan dan juga foto-foto estetik gitu guys, buat diposting di sosial media. Pada lihat IG-nya deh, di tiap video ada banyak pengulangan cukup sekali makan di sini. Itu kan kayak ngajak orang buat nggak usah makan di sini deh. Padahal nge-review enak atau enggak itu kan selera ya. Dan selera orang itu beda-beda. Kalau sekiranya nggak sesuai sama lidah, mending nggak usah dipublis kontennya kalau kata aku mah ya. Yang jelas, rasa itu masalah selera. Jangan menjadikan standarmu menjadi patokan dengan dalih review, terus datang, makan, pulang. Perkara besok mau datang lagi atau tidak, biarlah orang masing-masing saja. Nggak usah nge-influence yang enggak-enggak. Kasihan orang yang cari nafkah. Jangan sama ratain semua food vlogger dong, banyak kok yang objektif tapi lebih banyak yang asal review tanpa knowledge sih. Kerennya di sini itu lebih banyak yang nontonin food vlogger yang asal daripada yang bagus. Asli, kadang kasihan juga sih sama yang punya usaha. Kalau cuma modal selera dan suka makan doang, mending bikin konten mukbang aja deh. Kalaupun mau honest review, ya tetap dikemas pakai bahasa yang gak menjatuhkan. Setuju banget sih. Pakailah bahasa-bahasa yang baik. Jangan pakai bahasa yang menjatuhkan. Walau nggak semua, tapi beberapa dari mereka tidak kompeten dalam hal ingredients, condiment, cook experience, flavor, and the others. Menggunakan jurus andalan kata-kata when viral, mantap, sedap, dan sebagainya sebagai perlombaan konten mereka. Anehnya banyak yang tergiring oleh kata-kata enak itu. Emang paling bener mengkritik itu langsung secara pribadi aja, ngomong ke orangnya. Kalau gue pribadi ya liatnya sama aja nih, kayak lu mau negur karyawan, etis ya lu panggil, ajak ngomong berdua. Face to face, bukan teriak-teriak ngerendahin dia di depan karyawan lainnya. Ini skripnya ngawur. Tadi lihat video dia review makanan di pasar, pemilihan kata dan voice overnya itu kacau banget. Cara reviewnya juga masih subjektif, seakan-akan semua makanan harus sesuai selera dia. Padahal kalau mau sesuai selera, dia tinggal beli di tempat yang dia suka, nggak usah ngejatuhin usaha orang lain. Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen nih guys akan isu yang satu ini. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Entar komennya di kolom komentar. Dan guys, hingga sekarang untuk sang vlogger itu belum buka suara atau memberikan klarifikasi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk sosial medianya seperti Instagram dan juga TikTok tidak bisa ditemukan. I don't know kemana akun sosial medianya. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi ya guys di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulkim pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.